subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain dunya wal akhirati amin. Qala al-hadits at-tasi' wal arba'un. Hadis yang ke-49. Akhrajat Dailami an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ishtadda ghadabullah ala man adani fi itrati. Bersangatanlah marahnya Allah, bersangatanlah murkanya Allah, ala man adani fi itrati, atas orang yang menyakiti aku. Di mana ini menyakiti Nabi? Fi itrati, dengan sebab menyakiti keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasul orang yang menyakiti keturunan Sidin, berarti orang tadi menyakiti Sidin di dalam hadis ini. Jadi luar biasa marahnya Allah, sungguh luar biasa bersangatan marahnya Allah, murkanya Allah kepada orang-orang yang menyakiti Nabi lewat menyakiti keturunannya, anak cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada termasuk orang yang menyakiti daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita ditulis oleh Allah, dimasukkan oleh Allah kepada orang-orang yang muhibbin kepada mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadisul khamsun, hadis yang ke-50. Akhrajat Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yubghidul akila fawqa shib'i. Sesungguhnya Allah marah, Allah sarik lawan orang nang makan padahal ini sudah kenyang. Al-akil fawqa shib'i, sudah kenyang masih makan aja lagi. Allah Ta'ala kada ketunjuk bahkan marah kepada orang itu. Wal ghafila an ta'ati rabbih, dan Allah juga marah kepada orang yang lupa daripada mengerjakan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, Allah marah kepada orang yang wattarika sunnata nabi, orang yang meninggalkan akan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga marah wal mubghida itrata nabihi, dan orang yang membenci keluarga nabinya. Allah juga sarik marah kepada orang yang membenci, memusuhi, menyakiti akan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'di jiranahu, dan Allah juga marah kepada orang yang menyakiti atau mengganggu akan jiran tetangganya. Nah, ini orang-orang yang kada disukai oleh Allah, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makan padahal sudah kenyang, orang yang lupa daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah, orang yang meninggalkan sunnah nabinya, dan orang yang membenci keluarga nabinya, dan orang yang menyakiti akan jiran-jiran tetangganya. Al-hadisul hadi wal khamsun, hadis yang ke-51. Akhrajat Dailami an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti wal ansar qarshi wa aibati. Bermula keluargaku dan ansar, para sahabatku daripada golongan ansar, qarshi wa aibati, itu adalah orang-orang yang dekat dengan aku, orang yang berjasa dengan aku. Ansar, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu baiti, dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang aibati, orang yang keaibanku ada pada mereka. Siapa yang memusuhi mereka, berarti mereka memusuhi akan Nabi. Siapa yang mengaibkan, mencela keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu mencela dan memusuhi
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqbalu amin muhsinihim, terimalah oleh kalian wahai umatku, kata Nabi, min muhsinihim, daripada orang-orang yang baik di antara mereka, keluarga dan para ansor sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazawwaju an musiihim, dan maafkanlah orang-orang yang salah di antara mereka. Kalau ada yang benar dari antara mereka, yang baik di antara mereka, kita terima kebaikan mereka. Dan jikalau ada mereka itu berbuat salah dengan kita, ayo kita maafkan mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan, jika kalian mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab ilmunya, mencintai keluarga Nabi dengan sebab kealimannya, dengan sebab zuriat Nabi itu punya ilmu. Barangkali kalau kalian ketemu dengan zuriat Nabi yang tidak punya ilmu, maka kalian tidak akan mencintai mereka, bahkan kalian mencemoohkan mereka, bahkan kalian akan mencela mereka. Dan seandainya kalian mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebaikan yang mereka lakukan, barangkali apabila kalian ketemu dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbuat baik kepada kalian, maka kalian mungkin akan mencela, kalian akan menjauh dari mereka, kalian akan memusuhi akan mereka, bahkan kalian akan mencela kepada mereka. Maka cintailah mereka, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam batang tubuh mereka ada darah, ada daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka karena di situ ada darah daging Rasulullah. Mereka itu mengandung akan darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang senantiasa nasabnya menyambung dengan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bakalan terputus sampai hari kiamat. Tidak terputus keturunan nasab mereka, silsilah mereka sampai hari kiamat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau mencintai mereka, keluarga Nabi, karena Rasulullah, karena mereka adalah anak cucu Rasulullah, karena disebabkan di dalam batang tubuh mereka mengalir darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cintai mereka karena Allah dan Rasulnya. Cintai mereka karena di situ mereka itu mengandung akan darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai mereka. La bi'amalin qaddamu wa la bi khairin fa'alu. Kata Imam Ibnu Arabi, cinta kepada mereka, keluarga Nabi, bukan karena kebaikan yang mereka pernah lakukan kepada kalian, bukan karena ibadah yang mereka lakukan, tapi cintai mereka karena Allah dan Rasulnya. Karena orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, orang yang beridhafah kepada orang yang disucikan Allah, maka mereka pun akan ikut disucikan oleh Allah. Amin. Kalau mereka beridhafah, bersandar kepada orang yang dimuliakan oleh Allah, maka mereka pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai mereka karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Semalam sudah jelas, sering kita sebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Ahibullah lima yadukum bihi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah yang memberikan nikmat kepada kalian. Setiap waktu Allah memberikan nikmat kepada kalian. Dan wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku, kata Nabi, karena tangga kalian, karena jalan kalian, karena bukti kalian mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku, cintai anak cucuku, li hubbi, karena sebab cinta kalian kepada aku, bukan karena sebab daripada sifat-sifat mereka.
tapi mencintai mereka karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencintai keluarga Nabi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintanya itu tidak disebabkan oleh sesuatu yang aridi atau yang mendatang. Karena kemuliaan mereka keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah asli yang Allah berikan. Kenapa? Karena mereka sudah zakiyahnya ittisal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang disebutkan di dalam kitab Sirajus Salik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawassullah kalian dengan aku dan dengan Allah. Tawassul kalau kalian kepadaku dan kepada Allah. Dengan siapa? Bi ahli baiti, dengan sebab atau dengan wasilah ahlul baitku. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawassullah kalian dengan aku dan dengan keluargaku kepada Allah. La yuraddu man tawassala bi wa bi ahli baiti ilallah. La yuraddu man tawassala bi wa bi ahli baiti ilallah. Tidak bakalan ditolak oleh Allah. Kalau ada ditolak Tuhan berarti sampai on Tuhan. Ya Allahnya ada makhluk, ada makbul. Kalau diterima Allah, kalau ada ditolak berarti makbul mukhalafahnya sampai lawan Tuhan. Diterima Allah, masuk ke dalam hadratnya. Bertawassullah. La yuraddu man tawassala bi wa bi ahli baiti ilallah. Tidak bakalan ditolak orang yang bertawassul denganku dan dengan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala la yuraddu man tawassala bina. Pengumuman kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddu, tidak bakalan ditolak, pasti sampai, pasti wasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang bertawassul dengan aku dan dengan keluargaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan, wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Setiap apa yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, wajib kita percaya, wajib kita menerima, tidak boleh ragu, apalagi kita percaya. Apa yang dibawa oleh Nabi wajib kita taslim, menerima, wal qabul, menyerah dan menerima akan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini garansi dari Allah, dari Rasulullah SAW, jaminan dari Nabi. Orang yang bertawassul lawan aku dan keluargaku, kata Rasulullah, pasti sampai lawan Tuhan, pasti bisa masuk ke hadirat Allah, asal bujur-bujur dijadikan mereka sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada mengharap Bapak Der sampai lawan Tuhan dia. Jadi harap Bapak Der ilmu ma'rifatullah, dia harus membayangkan ayo benar tak? Ahli ma'rifat sih juga, ahli pandir wara, kisah wara, sampai kadanya siapa yang menentukan, siapa yang kita percaya, siapa yang kita umpati, siapa yang kita ambil perkataannya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diumpati? Rasulullah memedahkan, siapa yang menjadikan aku sebagai wasilahnya kepada Allah dan menjadikan keturunanku sebagai wasilahnya juga kepada Allah, itu pasti sampai kada ditolak oleh Allah. Kita ini apa aja ada yang diterima, ada yang kada. Ibadah kita ada yang marduk, ada yang makbul. Kita masuk ke hadirat Allah, ada yang marduk, ada yang bisa masuk ke hadirat Allah. Kecuali siapa? Mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan kemuliaanku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam al-hadis al-qudsi. Allah bersumpah dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, lau atauni, kalau mereka datang kepadaku, min kulli tariq, daripada tiap-tiap mereka, wastaftahu li min kulli bab, dan minta bukakan pintu kepadaku untuk bisa ketemu dengan aku.
untuk bisa masuk ke hadratku, ma fatahtu lahum, tidak aku bukakan pintu hadrat untuk masuk ke dalam hadratku, untuk bisa bertemu aku tutup pintunya ya Tuhan. Ini Allah Ta'ala bukan dia, aku tutup pintunya. Ketemu rumahnya, tapi ulangnya ada tamuan ya begitu. Nama ada Habibnya, sidinnya ada tamu, sidinnya ada dari rumah, lawang sidin kada sidin bukai, begitu. Kalau ada pertemuan, rumahnya pertemuan, tapi lawan orangnya kada, maka maksud kita lawan orangnya. Siapa orang yang dibukakan? Hatta yadkhulu khalfak, kecuali mereka masuk ya Muhammad khalfaka, di belakang ikam. Menikah umpat apa mereka itu umpat menikah Muhammadnya aku terima ya. Menang lain gak aku terima dari Tuhan. Siapa aja namun hendak bertamu aku, masuk ke hadratku, ma'rifat lawan aku dengan ma'rifat yang sebenarnya, bukan nang ma'rifat yang dianggap oleh orang awam berharap berpandai ma'rifat, rasa sudah ma'rifat. Bahkan ada nanti semalaman belajar ma'rifat sudah rasa kenal sudah Tuhan, bagak pulang berpandai di warung-warung berpandai, masih balung ilmu ma'rifat balung lagi orang tuh ya, masih sembarangan aja lagi tuh aja. Berdalil pula man abadal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa menyembah ngaran kada tahu lawan ampun yang ngaran, maka orang itu kafir. Coba bujur-bujur dulu, pahami bujur-bujur hadis itu, pahami bujur-bujur perkataan itu, kaul itu. Man abadal asma, ismun itu apa? Ismullah, al ismu ainul musamma. Kalau kita bicara ilmu tauhid, Allah itu nama, alamun lidzatil wajibil wujud. Ya Allah, alamun lidzatil wajibil wujud. Hendak bertemu Tuhan, ini jalannya nanti kita cari dulu, lurungnya. Tahu ya, kita orang tak ke Banjar, tapi kita tahu lurung ke Banjar, kira-kira ya Pak, bingung. Mas sampai ke Banjar bilang, nah ngaran Banjar. Bahasa situ kalayan. Kayaknya samping sini pulang ya, kenapa Pak Sabtu? Yalah, ngaran Banjar tuh mana? Ngaran Banjar tuh. Kesatuan Banjar, cuman ada di desa ini. Yang dekat-dekat Park Banjar ada Pekauman, ada Kelayannya Pak, ada Pekapuran. Itu justru daripada Banjar. Nah ini bujur, dipahami bujur-bujur. Nah kita cari lurung atau jalan untuk bisa sampai ke sana. Bukan kesah wara, kesah Tuhan. Allah Ta'ala ini. Lurung lawan Tuhan, anak bertamu Tuhan. Kada dicari atau kada tahu, mana berjalan. Mun kada berjalan mau sampai. Mansara wa sholat, siapa mau berjalan sampai. Mafhum mukhalafahnya, siapa kada berjalan pasti kada sampai. Ini kisah wara, berjalan kada, tapi rasa sudah sampai. Ini orang Igau marahnya. Banyak nama Igau, marifat nama Igau ini nggak benar. Mimpi makan aku aja sekali bangun apa lapar juga Ini Igau. Nah ini yang kita cari ini orang yang sampai yang kita umpati. Syekh Abdul Qadir Jilani kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ala man kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Besertalah ikam lawan Tuhan, mun kana kau beserta lawan Allah, fakun ala man kana Allah ma'allah. Besertalah lawan orang yang beserta lawan Allah, fa innahu yusiluka ila Allah. Mereka itu kena bisikin tadi namanya menyampaikan kita kepada Allah. Jadi yakin. Apabila orang ketemu Nabi, jalan terus lewat Rasulullah, asalnya ujung jalan sampai, hatta akhir ayat yang sampai. Asal bujur-bujur lawan Rasulullah. Ini iya bang kisah Nabi Muhammad, tapi tidak sesuai dalam kelakuan Nabi Muhammad. Ulang pander, masih Allah Taala baru Nabi lihat lurung Nabi Muhammad ini, lurung Nabi Muhammad. Nah, belajar nur ini ulang ya, buat belajar nur. Banyak minta maaf. Gara-gara belajar Nur Muhammad, gara-gara kada bujur-bujur lawan guru nang ahlinya, nang mursyid, akhirnya apa? Sesat memahami tentang masalah nur. Kalau ketinggalannya belajar Muhammad, seorang jadi Muhammadnya.
Al-insanu sirri wa ana sirruhu ya. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya. Aku enggak apa berahasiaan biar Tuhan lawan insan. Insan mana nang berahasiaan lawan Tuhan? Kita inilah harapan. Ada lagi pulang al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi illa ana. Hadis kursi. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu ada lain daripada aku. Jawabannya. Cari Nur ada di Nabi Pak, ya Nur Muhammad Yosikuman sudah. Coba pahami, Nur Muhammad bukan Muhammad. Nah itu tuh. Ini sudah Nur Muhammad, mana aku Muhammad. Muhammad Sikuman aku dijar. Aku belajar tahu lah Nasar Muhammad tuh. Mim kepala hak dada mim pusat dan batis Muhammad Sikuman. Alif berdiri hak rukuk mim sujud dan batis Ahmad urut sembahyang tuh tahu lagi. Maksudnya apa? Bos sudah kenal rakam tuh sudah jadi Muhammad lah. Harapnya pun harap benar. Itu maksudnya orang bahari. Itu ilmu orang bahari itu. Alif berdiri ya. Hak rukuk, min sujud dan batis. Kalau tasyahud itu Muhammad Sikuman ya. Nah itu orang tasyahud itu Muhammad. Itu maksudnya orang bahari itu yang amsal contoh. Amun ikam toh beribadah lawan Tuhan, ikam sholat menghadap Allah, amun ikam kada dulurung Muhammad, ikam kada kau datang Tuhan. Nah, itu maksudnya bukan iman itu seorang Muhammadnya. Akibat minta maaf. Gurunya pulang nambah guru, nang dibaca latihan pulang. Baca Quran bilang tahan paling juga pulang siang-siang. Ada kamu membedakan nih di huruf latennya nanukilan nih salah kah tulisannya bujur kan? Bujur itu antal maut qabla antal maut. Itu ngarannya kalau katakan mempas-pasakan bahasa Arab lawan bahasa kita. Lalu diulang, orang mutu qabla antamutu. Itu hadis kalau atau perkataan ulama bukan antal maut qabla antal maut. Itu sama aja orang belajar hanya belajar ilmu nahu walat anta walat anak daraba pisau. Walat anta anak ikam lawan anak aku daraba pukulan di pasar. Bakal maksudnya sama dari itu antal maut qabla antal maut. Al insan musil. Insan itu siapa? Al insan kamil mukamil. Siapa? Wujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah berahasiaan lawan Tuhan itu siapa? Al-insan. Coba kita lihat al-insan, alif lam. Ya Allah, al-insan mubtada ulang. Syarat mubtada itu ma'rifah. Nah itu ini menahu. Ada di kitab nahu tapi di perjalanan ma'rifat kisahnya. Nang dikisahkan nahu, tapi mubtadanya itu kisah ilmu ke dalam. Kabar mubtada naat. Nah, macam itu hal, sifat. Dikisahkan, kisah nahu, tapi urusan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ma'rifah berarti mubtada. Al insanu syaratnya harus ma'rifah kalau mubtada itu. Insan nang ma'rifat lawan Tuhan, nah itu maksudnya. Siapa manusia yang ma'rifat lawan Allah selain daripada Nabi Muhammad? Nah, nang berahasiaan lawan Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nang berahasiaan. Mau kita hendak berahasiaan lawan Tuhan bang, cari Rasulullahnya. Nah itu lurus jalan Rasulullah. Ma'rifat bujur-bujur lawan Rasulullah, lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam akan ma'rifat al-khos. Biasa ma'rifat lawan Allah, apa lawan Rasulullah? Berapa gerang jar anak umur Nabi gak tahu aku jar. Bini Nabi kada tahu, anak Nabi kada tahu. Coba ulama Maulah Hakam Al-Habib Nabi Rizik mengatakan Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka,
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Siapa dulu nama baca, nama mengarang itu siapa? Itu di situ kan. Ada tahu? Nama apa? Nama pencipta lagu, nama Abdullah, nama ayahnya tuh nah siapa? Udah tahu aku ya, asal baca tukang ya. Limpahan tukang baca pulang iya aja bang, tapi kada ketujuan aku prinsip. Bahlol kita. Lagunya dibaca, orangnya kada diketujui. Limpah tahu pulang itu lagu aku prinsip, kadang lagi bawakan, kan rugi juga sih. Rugi sih kada dibawakan lagu itu kan? Enggak. Masya Allah. Sidin nih nama mengulah tarikh Rasulullah supaya kita mengenal bujur-bujur lawan Rasulullah. Diulahkan sidin, dibawakan kasidah, kekanakan hafal, bebinian hafal lagu itu, masya Allah. Jangan yang ada lagu itu kada tahu siapa lagi nabi yang pertama, oh Khadijah. Kapan Rasulullah diangkat menjadi nabi? Nah, diulahkan sidin simpel, ringkas. Jadi kalau orang hafal lagu itu salah satu apabila hafal itu sudah artinya kewajibannya mengenal Rasulullah itu sudah tertutupi. Jangan pakai bahasa kita secara garis besar. Mengenal akan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rasulullah menerima wahyu? Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala artinya ada perselisihan waktu dari Mekah, lalu sidin ngegesangan apa? Angkat Hajar Aswad itu kan dikisahkan dulu itu. Kenapa? Diulahkan qasidah oleh ulama-ulama salafun saleh supaya umat Rasulullah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diulahkan sedikit. Nah di sini jalan, sekali lagi jalan. Oh rancak nama kami masalahnya. Nang orang nang tak mengenal dia tadi dulu mengenal Allah Taala kalau putingannya nang ujung-ujungnya tuh nah akhir-akhirnya lapas parai bersyariat lagi masih bersyariat baru masih jadi hamba lagi gitu dia buat ganti dengan sembahyang apa aku ini Tuhan sudah ikal namanya bahako nah dia bilang al-abdu abdun al-arabu rabun wa ittanazal wal abdu abdun wa ittaraqa. Dengaran hamba tuh bang sudah hamba itu kan luar biasa orang yang pengaran hamba Allah Abdullah itu luar biasa nang bujur-bujur memegang nama Abdullah bukan sambatan umum kita ibaratkan hamba Allah menurut bujur-bujur jadi hamba Tuhan awalnya melaksanakan perintah Allah dengaran hamba tuh kayak apa wajib taat lawan ketuhanannya itu kalau memberitakan ada nih hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam maksiatnya lah Tuhan cuman hamba Allah Taala nang nakal, nang maksiat kepada Allah, hamba juga. Tapi hamba nang nakal yang bahasa kita tuh. Ada taat lawan ketuhanan, lawan Rabb, lawan pemimpin, atau lawan siapa? Lawan tuannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak di kampung-kampung itu, bahkan bila pengajian itu ke tengah malam kok. Jarang nabi nang sungsung itu. Maka bila mengaji tengah malam tuh kami benar kok. Kepentingannya antara lakian binian mengaji malam kasus. Ada yang juga bekat lawan akun itu dia berdua sorongan-sorongan aja. Binian masuk ke nampak gambar. Asal bayat nih kadang-kadang teman. Ada mengerti kayak orang berbayat di zaman Rasulullah itu kayak apa? Bukan enggak. Salaman aku jalan dulu aku bayat. Karena sudah itu orang berbayat. Sadar, kayak aku orang mubayah mengerti bujur-bujur pahami tentang makna mubayah. Hati-hati kita nanti mengaji tengah malam itu. Kenapa aja mengarang tengah malam ini kan ilmu ini kada Allah biar didengar oleh orang anak. Karena bila cacat mendengar masuk surga. Memang benar nih kak. Ilmu bumi ini dan mengarang asian ini cacat mendengar cacat masuk surga, cacing mendengar cacing masuk surga. Harap benar ada zaman Nabi gitu yuk. Sahabat Rasulullah baharina luar biasa berjihad lawan Rasulullah sehingga turun hadis Nabi SAW mengapa menghabarkan ada 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Tapi perjuangan mereka yang 10 ini kayak apa? Cacat mendengar masuk surga. La ilaha illallah. Maka dari itu jangan orang awam yang mendengarkan yang mana?
Maka itu tengah malam. Maka kalau berbisik aja pulang. Berbisik. Ada boleh. Nang tahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kita minta maaf karena mencari guru, jelas dulu siapa guru sidin, dari mana sumber ilmunya, supaya jangan tersalah. Al-hadis tsani wal khamsun. Di sini dulu. Tetap. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain dunya wal akhirati amin. Qala wa min adabil murid, setengah daripada adab seorang murid, alla yalbasa fadlat asy-syekh min saubin aw ghairi, bahwa jangan memakai akan bekas pakaian syekhnya, min saubin, baik pakaian aw ghairi ataupun yang lainnya. Fa in a'tahu syekh fadlatan min hawaihi falyarfa'ha wa yahtarimha wa yu'azzimha wa yatabarraku biha li kaunihi qaribatan ahdi min Allah. Namun kita bangdi julungi syekh akan pakaian sidin, falyarfa'ha, angkat, wa yahtarimha, muliakan akan pakaian itu, wa yu'azzimha, besarkan itu pakaian, wa yatabarraku biha, dan ambil berkah dengan itu pakaian. Maksudnya tuh kita nih kalau dijulung sidin pakaian itu luar biasa, diilbas, apalagi pakaian sidin yang dipakai dijulung lawan kita, dipakaikan pulang, khirqah luar biasa itu, jangan disembarkan. Cuman jangan seorang meminta, minta dah ambil berkat Habib ya, habis sama Habib, ambil berkat terus beliau yang habis badannya, ambil berkat Pak ya. Habis sama sini banyak orang kayak itu. Kalau kamu belum pakaian ampun biar gantiannya nahanyar, nah kayak itu. Gantiakan. Ngambil berkat ampun sini kayak itu lah. Salah lah, ada salah. Kurang ngambil berkah daripada pakaian gurunya bagus. Tapi jangan meminta maksudnya. Mau tak meminta ya tadi ganti. Anyar dibayar nangin awal rupiah biar dibayar. Ampun biar itu kira harganya 500, ampun dulunya ampun doang 1 juta. Nah itu, lo karakan dia bang, ampun sini 500, orang 100.000, kada sebanting pulang. Boleh. Nah ambil arti tabaruk dengan itu, masya Allah. Sebagaimana Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, pada suatu hari bapak beliau lawan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Wahai Fatimah, anu ikam kena pada akan lawan abah ikam lah, biar Sayyidah Khadijatul Kubra. Mau aku supan bapak beliau lawan abah ikam. Ayo, adabnya, akhlaknya Sayyidah Khadijah kepada suami baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mak? Biar Sayyidah Fatimah Zahra, tolong pada handu abah ikam, namun aku meninggal kena aku minta akan lawan abah ikam salah satu apa jadi tak kain kapanku kena sorban nang dipakai abah ikam waktu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Artinya ringkasnya dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ngambil berkah dengan pakaian sidin. Artinya mudah-mudahan dengan barakat minah ada pakaian sidin minah, sidin ini orang yang mulia, mudah-mudahan aku mikir menghadapi mungkar nakir nyaman, mungkar nakir dia mungkar nakir murid si anu pangnya itu harapan maksudnya. Karena seseorang murid itu nanti bisa berbangga hati, membanggakan dengan gurunya waktu di 7 tempat itu. Salah satunya di mana? Nih, dalam kubur. Seperti murid Imamul Haddad tatkala ditakuni oleh mungkar nakir dalam kuburnya, nang disebutnya setiap pertanyaan dari siapa Tuhanmu, siapa nabimu, semuaan jawabannya Syekhi Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Abdullah Al-Haddad ke Tuhan kada ulun ni kada pinang dulu Allah Ta'ala kada kenal dia mun sidin nang ulun tahu guru ulun aja. Ulun nang Allah Ta'ala tu tahu di ngaran. Nah ulun ni 4 tahun guru ulun.
Yakin aja guru ulun itu kena membawakan ulun lawan Tuhan. Laulal murabi ma'aratu rabbi. Jikalau guru murabiku, mursyidku yang membimbing aku kada kawa sampai, kada kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Ma'aratu Islamil kamil dari Sidi Ahmad bin Ahmad Al-Mursi, murid daripada Imam Abil Hasan Asyadili. Ma'aratu Islamil kamil, aku tidak merasa Islamku sempurna illa ba'da istima'i bi Syekhi Abil Hasan Asyadili, kecuali setelah aku berkumpul, aku mengambil ilmu, aku dekat, aku mengambil tarbiyah dengan guruku Imam Abul Hasan Asyadili. Akhirnya murid Imamul Haddad ini, pertanyaan itu dijawabnya dengan gurunya Abi Abdul Haddad. Munkar Nakir ini tahu benar lawan kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dengan sebab itu akhirnya si murid ini selamat daripada pertanyaan munkar dan nakir. Ada lagi, ini pernah Habib dulu ceramah di di Sudan atau Habib. Nah, dulu belum pernah juga lewat Sudan. Di sana sedikit mengisahkan murid daripada Habib Abu Bakar Adani ya. Setelah meninggal dunia, datang munkar nakir, lalu takut, marah buka, kadang dulu munkar nakir. Bagian nak dari nanggu, bagian dulu mau angkat pulang. Siapa yang kami munkar nakir? Kalau kenal di kam, ulun murid Al Habib Abu Bakar Al Adani, Sahibul Laban. Iya berapa sih? Aku mengguru ikam, aku kenal. Wali Qutbul Sumsis Sumus Muhyin Nufus Al-Madad Jal Aidrus. Namun ikam wujud murid di Abu Bakar Adani, ikam masih tahu amalan sidin apa? Apa aja amalan sidin? Apa aja yang dibaca sidin? Yang bahasa kita takonik majelis sidin malam apa? Yang dibaca sidin apa? Nah, jangan ingat tadi urun aja. Berarti kira-kira jarang banget turun sama nih. Bahkan aku apa yang dibaca pengumuman kita tahu kepada murid Abu Bakar Adani, anak daripada Al-Habib Abdullah bin Abdullah Al-Idrusil Akbar bin Abi Bakar As-Sakran bin Al-Habib Abdurrahman Segaf bin Sayyidi Al-Habib Muhammad Maulad Dawini. Nah, yang karena ini berkaku-kaku aja ini mengaku aja ini murid wali ini. Ini kamu diwujud, kamu pasti tahu apa yang dibaca sini, apa nama amalan sini. Kita cakup, kayu sudah ini jumlah nanti ini aku ini. Lalu hendak dicakup dalam riwayat di dalam kitab Tadhkirul Mustafa li Auladil Mustafa kalau salah ada. Karena Habib Abu Bakar Al-Attas, Abu Bakar Al-Attas, Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habishi, awan daripada wali kutub Al-Habib Abdul Ghani bin Ahmad Segaf. Menurut riwayat yang jatuh, lalu keingatan satu daripada qasidah yang dikarang oleh gurunya apa? Wa dzikrul aidirusil gutbi ajla anil qalbi sadalis sadiqina. Ini qasidah yang dikarang oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Nah, sering mungkin kita dengar atau dibaca dalam majelis. Ilahi nas'aluk bil ismil a'zam wajah bil mustafa farrij alaina bismillahi maulana tadaina wa na'maduhu ala na'mahu fina. Sebutinnya gini apa? Ada memberatkan dada. Wa dzikrul aidrusil qutbi ajla anil qalbi sadalis salihina. Nah, paham kan? Kayak nih, bujur. Kamu mustahil, kita tak mau nakir. Murid siapa kan? Aku ini murid Habib Zakaria Hashim. Apa majelis ini namanya dibaca? Namun kata tahu ini bisa dicatoknya, karena ini seru banget nih. Dicatoknya ini bisa jaga bahasa kita. Anu pukulannya bisa gencang dengan biasa orang bakaku-kaku nih. Wah ini rapi nama bakaku-kaku nih. Bakaku wali, wah ini juga. Nama bakaku Habib banyak, wah ini juga. Jadi orang bakaku duriat Nabi itu orang mengambil status iblis.
Iblis itu laknatullah. Kalau boleh? Ya Allah, kita mendengar iblis laknatullah alaih. Orang nak kamu durian Nabi bang? Laknatullah alaih wal malaikah wan nas ajma'in. Orang yang mengaku keturunan itu padahal dia bukan anak cucu daripada keturunan itu. Manidda'a aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abi. Dia terbawa maq'ada minan nar dalam satu riwayat. Manasabah, siapa menasabkan dirinya kepada seseorang padahal dia bukan daripada nasab orang itu. Falaknat fa'alaihi laknatullah, atasnya laknat Allah. Bagaimana laknat Allah sama iblis kalau memang kornya. Bahkan ada juga tahu ya belum ya orang bakal Habib tuh yang dilaknat Allah Taala, iya masih aja lagi. Nah, dengan dia sudah dengar iblis tuh itu nya tahu nya salah. Iblis tuh tahu nya salah, tahu benar. Dalam riwayat iblis ketemu dengan Nabi Muhammad SAW lalu bertakun. Kalau pada salah dalam kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi. Muhammad berapa iblis datang pada lapor ada Muhammad yang pada takun mari ikamnya. Banyak panjang ada dalam riwayat siapa musuh ikam ada berapa 15 ya Nabi. Kawan ikam berapa, musuh ikam berapa. Apa jadi Nabi yang takun oleh iblis. Iblis musuh ikam berapa, kawan ikam berapa? Dijawab iblis jujur. Salih tanya kepadaku ya Muhammad, bapak udah betapa nyonya iblis saya menyawa habis ya udah bumuli nyawa, Datu Adam aja dalam surga nyawa bumuli apa diunda. Ada Muhammad yang tak ada bumuli nyawa, jangan bahasa kita. Unda bumuli nyawa, apa unda mendustai nyawa, membumuli nyawa udah bakalan hancur. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah takut dijawab oleh iblis dengan jujur. Kemudian iblis ulang bertakun lawan Nabi Muhammad. Muhammad dapat takon dari kami ada tapi itu taubat lawan aku ni ada kan? Bagaimana kan juga taubat iblis kok? Ada lah itu taubat. Ada aja Nabi Muhammad. Orang percaya aku ni diampuni Tuhan, aku mendapat diampuni oleh Allah Taala. Ya gerang iblis. Aku menjamin dia bersih Nabi Muhammad. Kayak Pak, caranya undangnya supaya bertaubat aku ni Muhammad supaya bertaubat diterima Allah. Biar ini Pak, biar Nabi. Ikam iblis semalam gara-gara ikam dikeluarkan dari surga, gara-gara ikam dilaknat oleh Allah itu gara-gara apa? Sebutinnya di Muhammad gara-gara udah kalian sujud lawan Adam. Nah apa aja disuruh Tuhan gak beribadah, apa aja disuruh Tuhan, harus enggak. Cuman kalian disuruh sujud lawan Adam, udah pada hendak. Kenapa? Taharat udah pada Adam. Karena khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu apa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan Adam daripada tanah. Asjudu li basyarin, sujudlah lawan anak kemarin sore. Nang maulah awaknya Adam aja murid kok. Siapa? Jibril. Iblis itu menjadi khatibul malaikat, makhutbahi yang bahasa kita, mamai malaikat orang khutbah itu mamai lu. Ya lu nih, kau mamai dia padangan ini. Nah, gitu kalau hati malah jarina khatibul malaikat berapa? Isyrina sana 20 tahun dalam kitab Asy Syafi'i. Sayyidul Ruhaniyin, Sayyidul Qurrubin, Khadimul Zinan, ngarannya Al-Arif, Al-Abid, Al-Zaid, Al-Wali, Al-Mutagarrib. 7 tempat dari langit pertama sampai ke 7. Itu hebat-hebat ngarannya, gelarnya, pangkatnya. Tapi di Lauhul Mahfuz ngarannya iblis. Sumya iblis li'annahu ghafilun an aqibati amri. Nah, mengenai itu dia Rasulullah dan Nabi Muhammad. Sebetulnya juga jalannya kan iblis saya. Dia sebetulnya jangan salah nikah, ada sujud lawan Adam. Muhammad cari di mana kuburnya Nabi Adam, sujud di situ. Ada dia Nabi Muhammad. Muhammad lah. Biar aja kita sudah pakai ini. Undang ini lagi hidup aja kadang anak sujud, apalagi sudah mati. Kuburnya kok disujudin. Nah, dengaran pengarasan tuh nggak benar orang pengarasannya. Nanti sifat iblis laknatullah tadi dipadahkan ya udah pokoknya tahu aja laknat, bahkan tahu ini mengakui. Nah itu bang sifat iblis sudah. Jadi ngalibana, jadi taubat akan saya berjanji jikalau saya mengulangi lagi atas nama si Fulan bin si Fulan, saya tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk mengaku Habib. Di sini. Pulang kemana pulang? Bekaku pulang. Nang di sini tadi lah apa pamnya senyum sedap di ujung sana pulang kampung sebelah bisa apa pulang karena belain pulang
itu pian salah satu ciri orang warga Pak Habib itu orang palsu itu apabila pangnya ubah-ubah nyata lain sudah. Ya lebih berat. Mau orang nanggung mulia aja Pak. Kenapa pian dia lain-lain semalam di jorong situ pian kepada segap. Kenapa pulang di asam-asam di pada hari terus awal ikan pian. Paling hari lah mesti di jorong kena segap. Misalnya di asam-asam situ lah mesti kena pulang di Sungai Danau Alkap misalnya. Kira-kira ada apa terjadi di ini? Kenapa gerang jadi ikan itu? Al-Idrus itu tahu lah ikan. Jadi aku pada alam situ tuh ini kok kawin lawan segap. Nah kalau udah segap, anak mama kok. Nah mama gua alam sih. Jadi aku nih lengkap. Al-Habsi mama kok dan itu. Ini nomor Habib itu apabila Abah Sidin itulah sudah ada obat apa ada balik alih. Jangan ini mama kok ini enggak berkelit kayak jadi kata. Ini tahu salah sudah supaya jangan ketahuan salahnya nih. Nah lalu macam-macam kepada salah satu toh apabila pulang ditakunin nasapian apa dia? Aku mikir nasab kuning rahasia. Oh rahasia. Aku nih Habibku ini mastur. Ini kisah ada wali masyhur, ada wali mastur. Masa ada Habib masyhur, ada Habib mastur? Hati-hati nanti nama itu tak ditakunin nasab salah lah kita. Lu ngecek di kampung Bang. Yurun bila ada Habib di sini takunakan nasab film kedawani guru aja. Kenapa kedawani? Tabayun itu wajib bagi kita. Jangan tiba sudah menakuni kada, tiba sudah wajib kenapa ya? Ditipu sidin dia orangnya hilang berapa 60 juta. Nah, apa kabar? Sudah nang lainnya kenyar. Ya tidak. Nanti takuni pam, pina nang kada mau menyamot ya aja tak. Nang mastur tadi ya itu salah satu ciri-cirinya tak. Nah itu diantara. Nah itu maka tadi. Ini sudah tahu nih toh dipadahi nah. Bahkan orangnya tahu kitab sudah tahu benar nih dalilnya bila orang bekak kuduriat Nabi laknat Allah. Nah, tapi karasnya ya iblis tadi bang sudah iblis malah sukinya. Padahal kita ini apa? Aduh sebagai Habib kita nih. Amun hendak mulia itu cintai duriat Rasulullah. Amun hendak keempat juga dapat jaminan daripada Rasulullah, cintai anak cucu sidin. Sumiyat Fatimah bi Fatimah di anna Allah fatamaha wa dzurriyyataha wa man ahabbahum maninna. Nah, terbuat kita mendapat kebebasan dari neraka. Fatimah, keturunannya Fatimah dan orang yang cinta kepada mereka keturunan Fatimah dibebaskan oleh Allah anin nar daripada ajabnya api neraka. Anda kan ngalih, aduh saya salah beberapa Habib. Ini nyaman bang lah, beberapa Habib ini payu bang. Kampung tuh, ini orang Banjar ini masya Allah. Lawan durian Rasulullah SAW ini luar biasa, mahabbah. Nah, tapi mahabbahnya harus dengan ilmu dari jalur. Harus sesuai dengan ilmu, mahabbah kepada keluarga Nabi SAW. Karena dalam hadis itu itrafi kitab Allah wa itrafi dan kitab Allah wa sunnati. Artinya mencintai keluarga Nabi SAW harus sesuai dengan sunnah tuntunan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dan sunnah yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bahas masalah pakaian ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ila hadratin Nabi al-Adimiyah al-Fatihah.
Bismillah. 1, 2. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftah ila rahmatillah adada ma bihamdillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan majelis rutin. Apa yang kita dengar daripada Ustaz Iskandar luar biasa dari pemaparan mengenai Ahlul Bait, kemudian akhlak, adab, sebagaimana sering kita dengar pemaparan-pemaparan yang luar biasa, tinggal kita bisa mengamalkannya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan rutinitas kita ini, semua berkat daripada limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam minggu yang akan datang kita akan kedatangan tamu, insyaallah kembali kepada majelis kita ini. Tidak ada halangan, insyaallah. Dan Habib Murtadha, insyaallah, Al-Tahir, cucu daripada pengarang Sulam Taufik, insyaallah hadir, insyaallah ke majelis kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan daripada mereka para habaib dan ulama-ulama, khususnya yang datang daripada kota Seribu Wali, daripada Hadramut dan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita menyambung pengajian kita daripada pasal masalah air kemarinlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi fid dharain amin. Ila an qala al-ma'na anna al-ma' yanqasimu bi'tibari hukmihi ismain, sampai kita kemarin kepada sesungguhnya bahwasanya air itu dari sisi hukum itu dibagi daripada dua bagian, daripada qalil wa katsir, sedikit dan banyak. Nah kemarin sudah kita bahas air yang sedikit itu kurang dari 2 kullah, air yang banyak 2 kullah lebih. 2 kullah lebih itu ukuran kita sekarang ini 217 liter. Nah kemarin sudah kita sampaikan, kalau hendak mengetahui, kalau bak mandi di rumah kosongkan, baru isi 217 liter. Nah berarti kita tahu batasan di bak mandi kita harus ini 2 kullah berarti. Dan kurang dari itu berarti kurang. Nah itu kemarin hubungannya kepada untuk kita mandi dan kita berwudu. Nah ini tarusannya, sambungannya. Yang pertama galilan, air yang sedikit. Nah wahwa madunal kullatain asy'ariyyatain walahu hukmun.
air yang sedikit yaitu yang kurang dari 2 kullah daripada kullah yang syariah secara syariat dan ada baginya hukum. Kemudian kathiran, air yang banyak, wa huwa makana kullatain atau aktsar, yaitu 2 kullah atau lebih, itu yang disebut air banyak. Walau hukmun, dan baginya juga ada hukum. Wal galil yatanajjasu bi wuqu'in najasati fi wa illam yataghayyar. Nah, sekarang apa hubungannya air yang banyak yang sedikit tadi lawan mandi, lawan wudu dan seterusnya? Air yang sedikit itu dia akan menjadi najis ketika dijatuhi oleh najis. Nah, itu air yang sedikit, kurang dari 2 kullah tadi, kejatuhan najis, maka dia menjadi najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah air itu, tidak ada perubahan sama sekali, tapi kita melihat kencing kekanakan, memerancing bihiga ember atau baskom, ini kami ini dia baskomnya tuh, ada bakasnya, ada baunya, tapi kita melihat, maka otomatis menjadi najis walaupun tidak berubah, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, warnanya pun tidak berubah. Ya tadi kaminya bujur kuningan. Nah, ini gak ada percikannya sedikit. Nah, itu masalah air yang sedikit. Berarti kalau dibawa untuk wudu dan kalau juga kesan mandi. Al-ma'na anal hukm al-ma'il jalil tanajjusuhu bimujarradi mulaqatihi lin najasah. Mujarrad yani mulaqah, artinya begitu ketika bersentuhan berdapat nang najis tadi lawan banyu, selesai sudah. Kalau banyu itu kurang daripada 2 kullah walaupun tidak berubah. Ada illam takunin najasatu ma'fuwan anha wa lam yakun al-ma'u waridan. Itu berlaku kalau najisnya itu bukan najis ma'fuwan anha, najis yang dimaafkan. Bagaimana najis yang dimaafkan? Nah, ini karena ada penjelasannya di sini sedikit lagi. Kita jelaskan langsunglah najis ma'fuwan anha. Najis ma'fuwan anha itu la allati la yudrikuha at-tarfu al-mu'tadi mutlaqan inda ramli. Yang ma'fu itu yang tidak bisa dilihat oleh pandangan daripada mata kita, yang sehat, yang mu'tadil itu yang sehat. Ini ujar Imam Ramli. Wa bisyarat alla takuna min mughalladin inda Ibn Hajar. Kalau Imam Ibn Hajar apabilanya dari najis mughalladhah, dari babi atau anjing, walaupun ada kelihatan oleh mata karakawa dipakai, itu Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli tadi mutlaqan, najis mughalladhah kah, najis apakah, itu artinya namun kalau dilihat oleh ataraf nih ma'kuf al-bapak seperti apa, misalkan, maka dicontohkan oleh ulama lalat tuh
Bihinggap ka kotoran lalat, bihinggap ka banyu, terabang tulangnya diember tuh. Awal biar melihat kotoran di batis cacak toh. Nah, cacak dia tadi lalat tadi. Nah itu ngarannya la yudrika taraf itu. Maksudnya kada kok kelihatan oleh mata kita nampak tak dia yang biasanya. Amun pakai apa namanya itu teleskop. Nah itu dan pulang kisahnya. Ya itu dia antaranya. Kalau di sini diantaranya wakal maitati allati la dama laha sa'ilun inda syaqi 'udwin minha fi hayatiha, seperti mayat bangkai yang tidak ada darah apabila dibelah awaknya ketika hidupnya, ya kayak lalat tadi juga antaranya. Lalat tuh mah hidup lah, pian tangkap, pian belah awaknya ada darahnya lah, ada. Nah, maka bangkai lalat tuh kalau bapak, itu maksudnya maafu, dimaafkan. Kemudian walam yakunil ma'u waridan, dan bukan air yang warid. Nah istilahnya apa, diluruk lah waridnya datang. Nah, artinya kan ada apa? Kalau ma'ul warid ini banyunan datang, yang dimaksudnya banyunan bertahan. Nah, ada bergerak bajunya. Nah jadi ma'fu anha atau lalat tadi beda di kotoran terabang, diinggap ke baju atau kemana. Nah itu tuh sama aja ma'fu, dimaafkan. Lakin al-afwa anha masyrutun bi alla tughayyira ma waqa'at fihi. Nah disyaratkan pulang, ada pulang syaratnya nang ma'fu anha tadi. Nah apa syaratnya? Apabila jatuh kepada air atau kepada baju, maka tidak berubah daripada sesuatu yang digugurinya tadi. Mana ada merubah? Namun lalat berjejak di kotoran dari berubahlah banyu, ya kada. Nah, mustahil istilahnya. Wa la tutrah ba'da mautiha, lalat tadi pulang sudah mati kan ibarat bangkainya dia ada apa, tetapi amun kita menimbai memasukkannya lain pulang kisahnya. Bujur aja maafu aja tapi ditimbai di situ lain pulang hukumnya. Nah illa kana tariqu laha rihan aw bahimatan, amun nang menggugurkan ke ember dari bangkai lalat misalkan itu berupa angin atau binatang, nah ini kan masalah. Nah jadi hukum nih, makanya jangan sepanggal mendengar kena sepanggal aja mendengar, sepanggalnya guring lah baratnya. Nah, artinya ada papanya semalam bangkainya lalat tuh di banyu nang kurang 20 dibayar itu separuhnya ada mendengar. Nah itu hati-hati ilmu ini ya. Apalagi tasawuf nih. Nah di pandai Ustaz tadi itu banyak kan luar biasa. Minggu ini hadir, nah minggu kena ada hadir, bisa bahaya tak? Kalian lain berubah-ubah. Misalkan nah minggu ini nah minggu kena bisa lain pulang tuh. Hukum nih. Kadang-kadang kita tuh menjawab secara nang kadada istisnayatnya, kadada pengecualiannya. Model kayak ulun menjawab masalah hukum tato semalam tuh. Nah kalau hukum aslinya selesai tuh Pak sudah. Ada kalau dimaafkan, ibaratnya alif benar sudah. Kayak apa Pak? Karena bercampur tintah lawan darah tadi najis,
Mana kayak apa? Orang-orang nang betato itu, bukan Yakuza, bukan Jepang itu mang jibak nang tato. Ada kalau kisahnya bertobatnya empat jamaah tabligh, bahkan jadi imam di masjid di Jepang situ. Ayo, apa hukumnya? Nah kayak itu kan berubah lagi itu jawaban. Paham kelebihan hukum tuh. Nah, apa aja Sidin semalam menjawab itu lain, karena di situ lain, atau jawaban Sidin berbeda lawan guru lain. Itu penghukum, hukum nih. Mbah kayak apa juga? Nah, makanya kita tuh berbicara masalah syariat tentang halal, haram, makruh, mubah itu sebenarnya ada sudah pengecualiannya ada. Kalau masalah pulang artinya di sisi Allah, kita nggak mau empat pulang di situ sudah mutlak ampun Allah Taala. Sifat jais Allah itu nah sampai kemana? Kada ada batas. Allah mempunyai hak memasukkan orang ahli maksiat biar sebukon awak dapat biar maksiat kayak apa aja. Allah berhak masukkannya ke surga. Sebaliknya orang yang ahli ibadah dasar Allah aja juga masukkan ke dalam neraka. Bahkan di dalam satu hadis dalam Arba'in Nawawi itu hadisnya orang ini ahli ibadah diibadahkan Rasulullah ini nah sejengkal ini nah apa jaraknya tuh lawan surga parah karena lagi ya bahas ini aja nah. Tapi Allah tentukan neraka maka neraka. Sebaliknya pulang antara inya lawan neraka itu parak banar sibir nah. Parak banar lagi tapi ditentukan oleh Allah surga maka masuk surga seseorang itu. Nah itu rahmat Allah wasi'ah. Rahmat Allah ini memang luas banget. Cuman dalam segi ikhtiar itu nah dimaksimalkan. Nah betul. Jadi pertanyaan itu bisa berubah. Kadang-kadang ulama itu bila ditanya melihat orangnya bisa juga. Kayak kisah Sayyid Abbas Al-Maliki, kakek daripada Abu Ya Maliki. Abu Ya Maliki Muhammad ibn Alwi bin Abbas. Pernah Sidin didatangi oleh penguasa di Saudi sana bertanya tentang puasa, hukum puasa kayak apa artinya ulun ini nah bahasa kitanya dalam puasa ini berjima hubungan suami istri kayak apa hukumnya. Apa ujar Sidin puasa ikan 2 bulan berturut-turut kada ada lagi hukumnya kada ada lagi itu dia gawe kan 2 bulan berturut bila batal kan sehari aja ulangi lagi 2 bulan. Masa muha. Padahal ada lagi hukum yang lain toh. Amun memerdekakan budak banyak isinya. Amun memberi makan 60 orang miskin 1.000, 2.000, 1.000.000 orang dimakaninya ya sanggup aja. Ujar Sidin ini patuh. Aku balik hukum 2. Barat ini lalu nang puasa 2 bulan itu berturut-turut. Nah tuh ngarannya maaf melihat kurangnya supaya kada meremehkan lawan hukum. Coba biarlah orang sugih kaya tadi, artinya kafaratnya memberi makan 60 orang miskin. Tiap hari digawinya. Gitu apa setiap hari aja sudah digawi terus. Gini, makanya nganyar. Paham kelebihan itu, nah itu hukum itu diantaranya tuh. Jadi kada mesti ulama tuh menjawab tentang mudah apa. Ada orang aneh, orang Indonesia ini orang aneh termasuk ulun ini istilahnya tuh mengalami. Orang ini bertakun masalah mikot haji. Masalah bandara di Jeddah itu nah. Bertakun mikot
limbah betapun nang nyaman tuh nah dibari nang paling nyaman saja nang nyaman bener itu aja nang paling kalau sedikit ya itu aneh kalau dia nang dimudahkan tuh nah ada maunya nang ambil tapi mencari nang mudah itu orang Indonesia nih manusia aneh. Kalau orang-orang Hadramaut rata-rata ambil hukum itu mengalih ikhtiatan bahasanya tuh karena berhati-hati. Ada orang Indonesia ini nang gampang, tapi yang paling gampang dijulung kan mau juga. Itu orang Indonesia itu ulun menang itu dapat ulun lah ya orangnya. Ulun bilangnya pengarangnya membimbing jamaah itu biasanya tuh membawa kitab nang Arba mazhab sudah 4 mazhab di situ masalah haji umroh ini 4 mazhab. Jadi kalau kena masalah apa pun aja di situ mazhab ini mazhab ini. Masalah dam itu juga dibarinan gampang. Aduh mau, rasa kurang abdul aja. Manusianya aneh dia. Bayar dam itu kan ibaratnya unta nih. Zaman ada panangnya Imam Ahmad bin Hambali kambing aja. Wah, jangan seringan banget itu biar dikit unta aja. Ngomong kan mati. Manusia. Aneh dia orang Indonesia ini. Di balik kambing hendak menukar unta. Kira-kira banyak duit. Allah, jadi lucu biar bisa hukum ini. Nah, jadi bisa macam-macam jawabannya. Apa mana kasih itu tadi tuh? Masih kepada banyu tadi nah. Jadi kadang merubah tidak kembali kepada kita. Ma'afu an hada diulang kadang merubah dan tidak kita istilahnya nama hendaknya. Nah, Wagala agal khatibu. Nah berkata Imam Khatib Syarbini pulang ujar sidin au ghairu mumayyiz atau orang yang belum mumayyiz kekanakan nang andak itu bangkai lalat tadi. Nah ada bapak apa semalam mumayyiz ini belum bisa ini membedakan antara bara api lawan kurma. Jika dibari ditunjuk naik hendak bara api lawan kurma ambil. Yang kada tahu bisa mengambil bara api itu karena tahunya bahwa itu panas dan melukai tangannya itu panas ini. Nah itu mumayyiz. Atau mumayyiz itu dimaknai disimpulkan oleh ulama bisa sudah menjawab panderan orang nang betapun. Di mana abah, di mana mamanya bisa menjawab. Nah, tahu kanan dan kiri itu mumayyiz namanya. Nah mumayyiz itu hukumnya kalau beribadah sah bisa berwudu sholat, beribadah sah, tapi belum dihitung karena belum termasuk daripada orang yang apa ngarannya mukallaf, belum mukallaf berarti, karena mukallaf salah satu syaratnya baligh. Mumayyiz itu mungkin umur 4 tahun, 5 tahun antara itu mumayyiz. Nah, jadi belum baligh artinya. Tapi ujar ulama namun amal ibadah karena akan belum mumayyiz itu karena ibadahnya itu dihitung, dikalkulasi oleh Allah. Apabila sudah dewasa, istilahnya baligh tadi dihitung karena amal-amalnya yang baru baligh tadi. Nah, jadi bagus saja kekanakan tadi beramal ibadah walaupun belum baligh. Wa in kana al-ma'ul jalil waridan 'ala najasah lam yanjus bil mulaqat. Nah itu apabila kalau ada pada air nang sedikit itu adalah air yang waridan ala najasah, warid jadi luruk dituangkan dijalankan atas najis itu artinya bahasanya disimbur itu, nah bisa juga namanya warid itu maka pada najis
Nah, dengan pertemuan air tadi itu, illa in taghayyara aw zada waznuhu bisababin ma khalaqahu minan najasah, kecuali jikalau berubah air itu, nah, atau bertambah daripada litarannya istilahnya atau timbangannya daripada air tadi setelah dicampur lawan najis itu. Aw lam yutahhiril mahalla alladhi warada alaih, atau tidak bersih atau tidak menjadi bersih tempat di mana air itu disiramkan atau diluruk tadi. Wa hukmu sa'iril ma'i'at gallat aw kathurat hukmul ma'il qalil fi jami'i ma dzukir. Adapun hukum seluruh cairan-cairan seperti apa cairan ini, model kayak air apa ngarannya nih, air bunga mawar, itu disebut cairan. Banyak air kelak, banyu bunga mawar, kembang mawar misalkan, itu ma'iat ngarannya. Biar banyak sebaskom apa ngarannya, biar banyak apa ngarannya nih, sekolam, itu tetap dihukumkan air yang sedikit. Walaupun sekolaman banyak mana banyunya, banyu apa tadi, kembang mawar diperas banyunya, sekolah lapihnya teh yang ibarat ukurannya beribu-ribu liter, tapi hukumnya tetap dihukumkan seperti air yang sedikit. Nah, apa air yang sedikit tadi? Ya itu tadi Pak, hukumnya bila kejatuhan najis langsung selesai jadi najis walaupun nggak ada berubah. Itu illa annal warida minha ka ghairi. Nah, dan nangka itu juga daripada ma'iat itu tadi, apabila menyimbur atau meluruk daripada najis tetap dihukumkan. Artinya air yang sedikit taringkan dan membersihkan juga. Wal ma'u katsir. Sekarang wal ma'u katsir, membahas air yang banyak. Nah, itu bahasan air sedikit sudah selesai. Sekarang yang banyak, la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak, maka dia tidak akan menjadi najis, kejatuhan daripada najis, kecuali apabila berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Adapun air yang banyak, maka dia tidak menjadi najis ketika kejatuhan najis, kecuali berubah. Air di kolam, anggap saja 500 liter misalkan, ya, nah, kejatuhan najis, kita lihat karena berubah, rasanya ada berubah, warnanya kada berubah, baunya pun kada berubah, berarti kada masalah. Nah, al-ma'na anna al-hukm al-ma'il kathir annahu la yatanajjasu bi mujarrad mulaqatin najasah. Maknanya sesungguhnya hukum, bahwasanya hukum air yang banyak itu dia tidak akan menjadi najis dengan dijatuhi daripada najasah, daripada najis. Bal tidak taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali dengan ketika dijatuh itu dia berubah ta'muhu, rasanya, aw launuhu, atau warnanya atau baunya. Walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya itu sedikit saja, sedikit saja berubahnya itu.
amun kolam 1000 liter panjang, anakan datang di kambingnya, nyala hati kan berubah 1000 liter baik kambing anakan tuh rasanya makanya itu berubah. Karena mau percaya rasa itu ya. Banyak campur kambing. Kalau gasan obat, kambing unta itu diminum orang. Banyak minum kambing unta. Amun makan susunya itu ternyata dulu jangan kadang minum supaya diisi din sanak sesusu di sana. Hamba apabilanya minum susunya jadi din sanak sesusu, ya didoakannya terus. Oh, din sanak tokewa kan aku ulang tahun setiap tahun. Nah itu obat tinggi darah susu tuh, susu unta tuh banyak tuh. Hatinya tuh namun dipotong dikeringkan, obat mangga juga unta tuh sampai dari kambingnya. Pokoknya lihat kami unta tuh obat apakah maksudnya. Nah, tapi jangan minta bawakan dia harus ngalir bawakan. Apalagi susunya itu karena kawa nyepres apa ngarannya segar, harus anak di freezer terus. Nah bilangnya lu bersih hari 2 hari itu, makanya kan kalau dibawa susu unta tuh kalau dia bawa kulkas di jalan. Luar biasa, langsung diperah, langsung diminum. Tapi bila kada sanggup meminum, rajin ya anda dan kulkas tuh dingin nyaman. Nah, susu unta ngetahan tuh bila tulak supaya diisi di sana susu. Ulun minum unta dulu yang pertama itulah. Jadi dulu lo unta ngetahan kan setahun lah. Ya aku. Nah, ini kita pun sudah berjalan sana. Alhamdulillah di kiaunya tahu setiap tahun. Gara-gara corona ini kan tulak. Allah. Kemudian apa pulang? Walau tagayyuran yasiran dari. Nah, la farqa bidzalik baina najazatil ma'fu anha wa ghairiha. Dan masalah ini artinya tidak ada beda najis nang mengguguri itu atau nang masuk itu, najis nang biasa atau nang ma'fu anha, ada perbedaan. Kalau pada masalah banyu nang banyak nih, pokoknya itu kan sudah dilihat dulu berubah kata warnanya, rasanya, baunya itu. Nah, itu. Kalau zala taghayyuru bi nafsi atau bi tarhi ma'in fi walau musta'malan atau najasan tahura. Nah, banyu nang berubah tadi dengan najis kemudian berubah pulang binafsihi, berubah pulang dengan sendirinya karena mungkin waktu kalawasan berubah sudah menjadi pulang. Misalkan karena amih dari kuning banyak, tapi dengan waktu 2-3 hari berubah pulang putih. Nah maka itu menjadi tahur pulang. Artinya tahur ini suci mensucikan, boleh tetapi berwudu dan mandi. Daripada mandi wajib. Nah, apa pulang di sini? Au bidarhi ma'in fi, atau dengan ditambahi banyu berubah. Kita tambahi biar kita 500 liter kuning ini bekas kamping selesai, ditambahi 500 kamping kuning putih pulang. Nah sudah. Kalau pada anak 500 misalkan coba ubah ratusan 100 liter sudah berubah ya kembali ke putih, sudah usah ditambah sudah. Nah bahura maka menjadi suci dan mensucikan, bisa dipakai berwudu. Atau walaupun
Bertambahnya itu dengan ditambah dengan air yang mustakmal sudah bakas dipakai wudu apa macam-macam mustakmal, ditambahkan nggak baju yang berubah tadi, kemudian baju itu netral, boleh juga dipakai. Nah, tahura tadi. La binahwi miskin au za'faran. Nah, tapi kada dihitung amun menambahinya lawan minyak misik atau za'faran. Nah, kada dihitung walaupun berubah warnanya lima dimasukkan misik nih. Kada. Kenapa? Ini termasuk ma'iat tadi, cairan tadi. Nah, ini kada termasuk. Ini ma'iat dan istilahnya ngarannya ini bazwawir rasanya. Nah, ini kena di sini disambat pula. Dijelaskan di sini. Walau waqa'at fi ay al-kathir najasatun muwafaqatun lahu fi sifatin ay ta'mi aw lawni aw rihi ka bawli muangadi'ir raihah. Nah, qudirat bi asyaddi sifat ka lawnil hibir wa rihil misik wa ta'mil khal wa ta'mil khil. Nah, kemudian pulang tadilah walau zalat taghayyur min nafsih maka jikalau hilang najisnya itu dengan berubah warnanya sendirinya tadi kembali atau dengan ditambah air walaupun mustakmalan maka menjadi suci, tetapi tidak menjadi suci kalau ditambah dengan misik dan za'faran. Nah, dan walau artinya jatuh ke dalamnya daripada air yang banyak tadi, daripada za'faran dan misik ada dihitung. Najasatun. Nah, di sini walau waqa'at fi. Ini hal yang lain pulang nih. Dan jikalau waqa'at fi pulang jatuh fihi di dalam bak itu daripada air yang banyak di bak itu najis, di mana najis itu muwafaqatun lahu, sifatnya ini muwafaqah sama, anggap aja kami kenanakan itu sama lawan banyu, kebetulan kaminya ini putih. Nah, di sini dijelaskan artinya rasanya, warnanya, baunya sebagaimana air kencing nang hilang baunya. Warnanya putih, baunya kada. Anggap aja misalkan banyu di aqua, kami di aqua tadi. Maaf, kami atau kencing di aqua. Siapa kata siapa kami? Di aqua. Rupanya pas di mobil kan. Tahan lagi kok kami ada aqua kosong di situ ya Pak kami sini. Datang sini dia anak sini barangnya di mana kak? Ada orang datang artinya nih banyak apa nih keadaan baunya hilang 5 hari sudah batak sih dong. Kalau tahu baunya ada di minumnya banyak jadi dia ambilnya di luruknya bapak tadi. Nah itu misalkan kita misalkan namun diminum nyaman itu tadi misalkan ada baunya apa luruknya sudah pas datang kami tadi ingat artinya aku ada semangat mana aqua sih mana aquanya diisi banyu hujannya aku luruk sini nak kebak sini astagfirullah artinya mana itu kami kok ayo kita pohonnya kada apa kada aja kalau pohonnya 5 hari sudah. Nah itu misalkan di sini dimisalkan kabauling gadara jadi hilang baunya. Nah, Budirat bi'asyaddi sifat maka dikira-kira dengan paling tingginya sifat seperti apa di sini jar kalau nil hibir seperti warna tinta atau rihil misik atau bau misik atau orang kasturi atau
dengan rasa khil kapulaga. Fa'in taghayyara takdiran bisifatin minha dan najasa. Apabila berubah dengan dikira-kira tadi dengan sifat-sifat yang di antara yang kita sebutkan tadi, maka dia menjadi najis. Akan tetapi bila tidak berubah dengan sifat-sifat tadi, dengan rasa kapulaga itu timbangannya tadi, atau dengan baunya misik, ada tetap misalkan ada juga dasar baunya ada apa-apa, tapi bila ada baunya memang di sini maka dihukumkan najis. Ini masalah ahli. Wallahu a'lam. Karena kita harus paham pulang ini masalah air ini kadang-kadang perlu diulang nih ya. Apalagi banyak bacanya bisa ada paham. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pertanyaan yang pertama, masalah akikah. Ujar orang atau guru, akikah tuh kawalah diganti dengan ayam. Sedangkan ulun berduit kawan nukar kambing. Nah, itu sudah takon lagi nukar kambing lagi. Itu sayang lagi. Bujur aja boleh ayam tunang, ada berduit. Maka semalam ada sudah kita jelaskan, ada di kitabnya Tuhfatul Maudud. Apabila ada berduit, ayam pun boleh. Tapi bila ada duit, karena nukar kambing ini ada berduit, ya apa? Kambing, sian ayam. Pertanyaan yang kedua, masalah apa aja? Abahnya, masalah abah menukar buntut atau togel, menjuruh ulun. Lalu kada ulun tukarakan sekalinya keluar nomor togel. Iya bang nih. Apa aja nih? Habis itu sidin menyumpai ulun. Habis-habisan. Allah Akbar. Yang kada bagus didengar jangan menyumpai itu. Pertanyaannya pertanyaan ulun, sumpah sidin tuh nggak pernah atau kadanya tak kada atas sesuatu yang haram. Aturannya bersyukur, kuitannya alhamdulillah. Untuk karakan, pas karena lalu menyumpah sih, tahu yang berangkat. Allah. Menyumpah sidin karena lah karena. Apa ujar hadis semalam kita bacakan sudah, qala Rasulullah SAW la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau urusan bermaksiat kepada Allah. Jadi tadi disuruh untuk bermaksiat, menembak buntut itu maksiat disuruh. Ujar kita kada kalau kita tobarakan, kita kada hendak taat karena maksiat. Nah jadi kan itu dosa, kan apa? Tambahin lagi. Macam-macam. Kemudian pertanyaannya memang apa? Masalah di rumah. Mulai kain ini umpat sunnah, ahlus sunnah wal jamaah maksudnya. Ading ulun ni lalakian kejadian membuka HP, mendengar ceramah-ceramah. Nah, ngomong HP buruk. Lalu ading ulun ni umpat aliran itu. Jadi kami ini di rumah artinya haur disalahinya aja, dikalahinya aja. Nah, bila bapander apa dalilnya? Dalil harus yang dicari sidinnya. Apa pulangnya nih? Jadi ulun bingung kayak apa menjawabnya. Apakah kami suruh berjauh dari rumah? Oh. Ini ya
Makanya lah kamu nang di YouTube tuh hati-hati, jangan asal ini baik dia bagus, ya harus tahu siapa-siapa mereka yang mewakili kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya bujur-bujur mazhab kita, diantaranya misalkan Ustaz Abdus Somad, Buya Yahya misalkan, itu mewakili kita. Sekarang nih misalkan diantaranya juga ada Gus Baha. Nah itu yang mewakili kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan asal. Ulun dahulu di mana rasanya lah di mana dan di satu rumah di Namas di mana itu artinya kami alhamdulillah berdua nama nonton film TV dakwah nih bagus banget, luar biasa itu. Dulu TV-nya apa? Awalnya TV-nya TV ya. Nah, TV Wahabi. Secara akal memang kadang mereka tuh pas. Secara akal. Ketujuh menyalah-nyalahkan kita ya dari bang mana dalilnya, betapun dalil harus apa aja amal betapun dalil, bila ada hadis sahih mau tujuannya itu. Nah jadi hati-hati anak-anak siapapun pokoknya anak-anak kita melihat di di YouTube, Instagram kah atau di mana aja online ini hati-hati. Banyak aja orang-orang yang mewakili daripada ulama-ulama kita. Dari habaib misalkan yang sering kadang-kadang membuat online kajian seperti kakak kelas ulun, Habib Segaf Baharun. Nah, banyak juga sih online. Kemudian ada siapa lagi online ketujuh habaib nih, Ibn Novel lah, ada terus. Nah, ada beberapa banyak ada juga. Intinya harus hati-hati. Nah, karena kalau sudah berubah berlainan ini bahaya benar. Ya tadi di rumah Abu terus kita menggawi betahlil mana dalilnya, kita menggawi maulid mana dalilnya, habis saya mana dalilnya, menang sana bisa tempelengnya. Nah, jadi hati-hati. Ini pertanyaan daripada ikhwan kita, mudah-mudahan bisa dipahami seberatannya. Dan pengumuman juga insyaallah kita akan buka rumah tahfiz Anwarul Mustafa. Artinya rumah tahfiz ini tempat untuk tahfidzul Quran. Tempatnya di sini. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan buka penerimaan, ya khususnya orang-orang yang parah di sinilah mungkin penerimaan dan semuanya pokoknya gratis, tidak ada dipungut bayaran sedikit pun. Insyaallah bulanannya pun kita ada juga gratis insyaallah. Kita akan buka di sini dan kita akan mengikuti mungkin protokol kalau memang masih berlaku, artinya corona ini ada aturan boleh bertetap muka 5 orang aja, jangan boleh lebih dalam satu pertemuan ya, misalkan kita lihat akhirnya perkembangannya. Dan kalau insyaallah berkembang, kita akan khususkan membuat tahfiz di situ di tanah yang ada itu. Insyaallah di situ jalannya. Mudah-mudahan doakan aja, mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk di bidang dakwah ini mudah-mudahan Allah gampangkan seberatannya. Mudah-mudahan kita panjang umur di dalam taat, sehat walafiat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari kita minggu depan lah kedatangan tamu daripada tamu kita. Alhamdulillah itu daripada pengarang diantara ini syair ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Nah,
syairnya yang biasa kita baca di batuk karing pangan ini Jumbahan rasa detal. Nah, tapi kan lupa syairnya kita baca sedikit dulu. Karena datang habibnya kita baca ulang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawadul Halim wa Anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سوى فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي ويا قوي يا متين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Panjang ini syairnya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Semoga hadir. Amin. Alamin.